Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibul istinja'u min kulli radbin kharijin minas sabilaini ghairil mani bil ma'i ila ayyad hural mahallu. Pasal selanjutnya dalam kitab Sulamut Taufik, ini pembahasan tentang wajib istinja. Wajibul istinja, wajib istinja min kulli radbin kharijin, dari segala sesuatu dari segala sesuatu yang basah yang keluar dari salah satu alat kelamin. Alat kelamin depan itu berarti kubul, belakang atau dubur, kecuali air mani. Sesuatu yang keluar dari alat kelamin itu ada yang keras, ada yang keras seperti umpamanya ada orang karena sakit kencing batu, kencing batu hanya keluar kristal. Ini namanya yang keras. Ada lagi yang berbentuk gas, seperti ketika kita kentut dari dubur ini kan gas. Tidak semuanya yang keluar dari alat kelamin itu wajib istinja. Ingat, kalau dalam bab membatalkan wudu, ya segala sesuatu yang keluar dari alat kelamin semuanya bisa membatalkan wudu kecuali air mani. Tapi kalau bab istinja tidak semua keluar terus wajib istinja. Jadi kalau kentut karena berbentuk gas tidak wajib istinja, tidak wajib cebok. Yang wajib itu kalau memang sesuatunya basah. Dalam kitab lain bahasanya yulawis, artinya mengotori tempat keluarnya, jadi alat kelamin atau duburnya. Cara mudahnya itu berbentuk cair atau lembek, ya. Umpamanya air kencing itu kan berarti kelihatan, kan? Jelas membasahi, mengotori, menajisi, kan? Karena jelas sesuatu yang keluar dari alat kelamin kecuali air mani itu adalah najis. Jadi air kencing atau umpamanya kita ya kan, keluar darah itu juga istinja. Baca ya. Ini nanti dalam pembahasannya, nanti kalau keluarnya berbentuk air kencing atau yang biasa lah, ini boleh dengan menggunakan batu atau semisalnya, pakai tisu. Tapi kalau yang keluar itu darah, itu tidak boleh pakai batu atau semisalnya, pakai tisu nggak boleh, tapi wajib pakai air. Kita teruskan. Jadi yang wajib istinja itu, pahami dulu. Yang wajib istinja itu adalah sesuatu yang keluarnya itu berbentuk basah, mengotori tempatnya. Dalam syarahnya kitab Sulamut Taufik dikatakan jelas terlihat bekasnya. Nah, tapi kalau ada dalam contoh madi itu jarang terlihat bekasnya. Itu nanti kalau yang model seperti itu berarti nanti tidak wajib istinja. Karena madi ini kadang ketika ada orang yang ada madi, ada wadi, ini kadang nggak terlihat. Beda dengan air kencing, ya kan kelihatan basahnya. Tapi kalau madi, wadi ini, makanya dalam beberapa kitab syarahnya, terutama syarah kitab Sulamut Taufik, kalau madi itu tidak wajib istinja.
Tapi kalau kita memang kerasa keluar ya sebaiknya juga, dan memang ada bekasnya ya berarti wajib istinja, cebok. Pahami? Terus kecuali air mani. Kalau air mani ini tidak wajib cebok, karena yang namanya air mani itu hukumnya suci. Ingat ya, air mani itu hukumnya suci. Sedangkan tujuan istinja adalah untuk menghilangkan najis, ya kan? Karena cebok itu sebenarnya ya menghilangkan najis, tapi istilahnya khusus keluar dari alat kelamin. Ini sebenarnya dalam bab istinja itu sama dengan menghilangkan najis, tapi karena tempatnya khusus dari alat kelamin maka istilahnya adalah istinja atau cebok. Enggak beda ketika yang keluar dari telinga, umpamanya telinga kita keluar darah, membersihkannya istilahnya dalam kitab itu bukan istinja, ya kan, bukan cebok. Masa cebok? Istinja itu bahasa Indonesianya adalah cebok. Istinja ini nanti caranya ada dua, ya pilih ya. Caranya ada dua. Satu, dengan menggunakan air yang suci mensucikan. Yang kedua, dengan menggunakan batu atau semisalnya seperti gombal, seperti tisu, kertas dan yang lain. Itu boleh. Walaupun banyak air, ini boleh pakai tisu, tidak wajib harus pakai air. Kalau ada air enggak seperti itu. Beda ketika dalam bahasa wudu atau tayamum. Kalau dalam bahasa tayamum itu boleh kalau memang tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, baru boleh bertayamum, berarti tidak menggunakan air tapi pakai debu. Tapi kalau dalam bab istinja dengan batu atau semisalnya, atau maksudnya adalah gampangnya sekarang adalah pakai tisu, tidak seperti tadi. Jadi walaupun banyak air, saya pengen pakai tisu, ya boleh-boleh saja. Walaupun di sampingnya banyak air, kita juga tidak dilarang. Artinya tidak membahayakan ketika kita memakai air, atau sehat lah biasa, ya berarti tetap. Makanya yang namanya istinja dengan batu atau tisu atau dengan air itu adalah pilihan. Boleh menggunakan air, boleh menggunakan tisu, atau dua-duanya digunakan. Kalau mau menggunakan dua-duanya berarti pakai tisu dulu atau pakai batu dulu baru pakai air, jangan kebalik. Pakai air terus baru pakai tisu, ya salah, ya kan? Karena nanti dalam pembahasan istinja pakai batu atau tisu itu harus dalam keadaan kering. Kita ulang yang pertama dulu, yang umum saja ya. Jadi ketika alat kelamin kita mengeluarkan sesuatu yang najis, basah, yang mengotori terhadap tempat keluarnya alat kelamin itu, tempat keluarnya najis tersebut, kecuali air mani, ini wajib istinja, wajib cebok. Pilihannya satu pakai air. Ini cara yang paling mudah itu pakai air, tentu pakai air yang suci mensucikan. Cara kalau memang kita pakai air, caranya bagaimana? Illa ayat hurul mahallu, sampai benar-benar suci, sampai benar-benar bersih tempat keluarnya najis tersebut. Jadi nggak boleh ada bekas, masih umpamanya kita umpamanya punten, kita terus masih ada kuning-kuningnya, nggak boleh, tetap ini berarti belum suci karena masih ada
bekasnya. Terus kalau kita mau cebok ya, ini sebaiknya karena itu harus pakai suci yang mensucikan, itu pakai air dulu ya, pakai air sampai bersih suci. Terus disempurnakan, kalau bahasa sekarang itu disempurnakan dengan menggunakan sabun supaya benar-benar bersih, juga tidak mengandung bakteri atau kuman kan. Karena tetap yang namanya kotoran itu biasanya sumber penyakit. Jadi pakai air yang suci sampai benar-benar tidak ada bekasnya, nah sampai benar-benar bersih. Nah itu baru kalau sudah selesai ya kita ulang dengan menggunakan sabun supaya hilang kuman dan bakteri. Jadi tidak wajib pakai sabun. Terus sebaiknya ketika kita istinja, nah ini kita sebaiknya pastikan dulu sudah tidak keluar, atau bahasanya sudah tuntas ya, sudah tuntas. Makanya ketika terutama kencing bagi laki-laki ya, karena kadang masih cerat-cerat. Jadi kalau laki-laki jangan seperti dulu anak kecil ya, kencingnya sambil berlari-lari membuat angka 8 ya kan. Malah saya sih Superman pakai air kencing ya. Jangan seperti itu lagi. Kita sudah besar. Nah, nanti dalam kitab lain itu diterangkan kalau kita mau qodol hajat kan ada tempatnya yang khusus kan, ada adabnya ya kan. Kalau sudah kita kencing atau kita pastikan dulu sudah tuntas. Ya cara mudahnya ya kita jongkok terus ngeden ya kan. Nah, kalau khusus laki-laki ada istilah istibro. Ya di pencet-pencet lah supaya benar tuntas ya. Dipeliriti. Nah kalau sudah tuntas itu baru kita siram dengan menggunakan air sambil digosok, terutama ketika didubur. Gosok sampai benar-benar bersih, suci, tidak ada bekas, warna, rasa dan baunya. Kira-kira seperti itu. Ini cara paling mudah istinja itu adalah dengan menggunakan air ya. Tentu dengan air yang suci mensucikan.